Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati manajemen Radio Pensiunan, Mas Ray Wijaya, ada Mas Hadi Koko, dan yang lainnya. Jadi tadi sama disampaikan Mas Ray bahwa kami bertemu terakhir kemarin di Radio Summit 2025, dan saya juga kaget ketemu Mas Ray udah lama. Jadi saya ini di KPI udah 2 periode pertama saya di 2016 sampai 2019, itu Mas Ray masih di TV. Maka kemarin kaget pas dipanggil atas nama Radio Pensiunan naik ke panggung, ketemu teman lama, dan alhamdulillah saya juga bisa hadir di sini. Tadi sebut juga ada Pak Ade Novid, ini dulu saya lihat di TV kan, penyiar di RCTI Pak Ade Novid ini. Jadi saya masih sekolah, Pak Ade Novid udah jadi penyiar. Dan yang saya hormati juga seluruh Bapak Ibu sesepuh yang ada di sini lah. Mohon maaf saya bisa menyebutkan satu-satu, baik pembina maupun pengurus dari sahabat Radio Pensiunan, dan juga para sponsor yang hadir. Saya senang sekali sebagai, ya saya menyebut saya masih muda karena memang ketemu Bapak senior semua pada pagi siang hari ini di gazebo di Universitas Terbuka di Tangerang Selatan. Kalau sekilas melihat Radio Pensiunan, membaca basisnya menggunakan internet, dan tentunya ruang percakapan, ruang interaksi, ruang komunikasi sebenarnya pada hari ini masih belum dijangkau oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Tadi sampaikan oleh Mas Ray bahwa KPI menurut Undang-Undang 32 tahun 2002 Undang-Undang Penyiaran, kewenangannya masih mengawasi TV dan radio yang terestrial. Sedangkan seperti Radio Pensiunan yang basisnya internet, streaming ini belum menjadi kewenangan kami. Sekaligus ini menjadi promosi bahwa meskipun sekarang banyak ada nama TV apa, radio apa, tapi kalau basisnya streaming, memang kami belum bisa mengawasi. Tapi saya senang dengan hadir di sini karena pertama-tama saya juga pengen bahagia. Kenapa? Di sini tagline-nya pabriknya kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu semua yang sudah senior ini, saya bisa belajar kan gitu. Nah, nama-nama TV, radio yang basisnya internet misalnya Taulani TV, meskipun ada TV-nya, kami belum berwenang mengawasi. Jadi isinya hiburan atau isi yang lain, bahkan isinya yang bullying pun kami tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, tentunya kami berharap dengan hadirnya Radio Pensiunan yang diisi oleh para senior, Bapak Ibu semua kolaborasi, saya senang sekali. Kemarin setelah acara itu dikirimi linknya sama Mas Rea, Pak Mas Dikoko itu, saya dengarkan bahwa pagi dari Sulawesi Utara, dari Manado, siangnya di mana. Ini era kolaborasi, bahwa Bapak Ibu di sini telah menggunakan teknologi untuk menyiarkan sesuatu yang baik, bahwa kolaborasi ketika tidak bisa melakukan sendiri, antar daerah bisa dilakukan. Radio Pensiunan sudah memulai itu, bahwa ini bisa ditularkan sebenarnya yang lain, bahwa dengan kecanggihan teknologi di tengah distribusi digital, kegiatan kebaikan-kebaikan masih bisa dilakukan dengan baik dengan jaringan yang ada. Tentunya kami berharap meskipun belum menjadi kewenangan KPI, karena Bapak Ibu ini senior sudah berpengalaman malang melintang di dunia penyiaran terutama radio. Tentunya kami dalam pengawasan itu ada pedomannya, itu pedoman pelaku penyiaran dan standar program siaran, yang ini selalu menjadi pedoman kami di TV dan radio. Ini juga bisa diterapkan di Radio Pensiunan. Kenapa ini penting? Ketika regulasinya belum menyapa ke radio berbasis internet, tapi ketika isinya adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, tentunya kami berharap regulasi itu bisa dimulai. Di sini terkait undang-undang penyiaran, proses revisi ada di DPR, di Komisi 1. Sejauh ini ada 2 konsep. Mereka belum menyebut namanya draft. 2 konsep. Konsep pertama, bahwa TV dan radio termasuk platform digital, termasuk yang streaming itu diawasi oleh KPI ke depannya. Konsep kedua, TV radio tetap KPI, tapi platform digital streaming itu diawasi oleh Komdiki. Nah, saya nggak tahu ini pengalaman dari negara mana. Kalau pengalaman dari negara terdekat Malaysia, MCMC KPI-nya di Cina, NRTA, FCC di Amerika, broadcasting dan broadband itu diawasi oleh KPI-nya. Nah, kalau misalnya konsep kedua
ada pembelahan, yang satu diawasi KPI, yang satu diawasi Komdiki dalam satu undang-undang. Nah itu contohnya negara mana saya belum tahu, yang jelas itu konsep yang masih didiskusikan. Intinya bahwa apa yang diinisiasi oleh radio pensiunan sangat luar biasa di tengah platform media baru yang belum ada pengawasnya, dan banyak juga terkait hoax, ujaran kebencian yang tidak bisa diverifikasi. Kalau di TV dan radio yang basisnya tersiap, pasti kami melakukan tindakan. Ya kami berharap radio pensiunan bisa menjadi pencerah di tengah bahwa belum ada regulasi meskipun tidak diawasi, tapi saya kira support juga dari sponsor banyak ya. Ini bisa dimulai bahwa percontohan ke depan ketika nanti regulasinya memang sudah disahkan bahwa streaming itu diawasi, radio pensiunan bisa menjadi ya percontohan untuk memproses seperti apa proses bisnis radio yang berbasis internet. Saya kira luar biasa. Saya terima kasih sekali Mas Ray diundang ke sini sekali lagi. Sama seperti kemarin, kalau saya bisa terongkong sampai selesai acara begini karena kami perlu banyak mendengar dari para industri seperti apa sih ekosistem penyiaran terutama radio ke depan. Pola mencari sponsor seperti apa? Karena sekarang sponsor banyak juga yang lari ke media sosial, platform media digital. Nah, apakah platform yang digunakan oleh radio pensiunan dengan jarak antar daerah ini dalam siarannya bisa juga dimaksimalkan sehingga mendapat sponsor, dan itu menjadi pola nanti ketika saya nanti juga bisa mengusulkan radio pensiunan untuk ketika memang draft itu sudah selesai di DPR untuk memberi masukan. Radio pensiunan sudah melakukan kolaborasi siaran antar daerah dan bisa didengarkan, dan pendengarnya juga 300-an ribu lebih. Ini luar biasa. Nah, ini pola-pola begini tetap survive di tengah disrupsi, dan ini harus ditopang. Dan memang soal perizinan per hari ini masih di Kementerian Komdiki ya. Mudah-mudahan ke depan izin-izin terkait penyiaran terutama basisnya streaming lebih dipermudah sehingga masyarakat yang masih ingin terus menggunakan frekuensi atau internetnya penyiaran. Karena saya waktu di DKI tahun 2012, saya sebelum di KPI Pusat, saya di komisioner KPID DKI, itu masih banyak orang mengajukan izin radio. Memang rata-rata memang hobi, bahwa orang tidak bisa dilepaskan dari radio. Ketika beberapa daerah misalnya, saya kemarin juga sampaikan di acara Radio Summit, karena radio ini ternyata masih banyak didengar di daerah, kami bikin di KPI Pusat ada program Radio Akademi. Konteksnya adalah bagaimana bicara regulasi, tapi juga bicara proses bisnis hari ini, bagaimana radio yang masih ada pendengarnya dan tentunya ada yang hobi di sana bisa dimaksimalkan dan menjadi ruang edukasi, informasi, terutama kalau pendengarnya pensiunan adalah banyak usia senja lansia, edukasi, informasi terkait kesehatan ini juga penting. Bahwa negara kita juga perlu radio ini di daerah 3T ini. Ketika mereka belum bisa menerima TV, bahkan TVRI, yang mereka dengarkan adalah radio. Mudah-mudahan radio pensiunan ini bisa terus berkembang, dan tentunya dengan semangat Bapak Ibu semua, pengalaman yang baik bisa ditularkan, dan di daerah nanti bisa sinergi dengan KPID di masing-masing provinsi. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Ray dan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih atas